Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ya. Awas tuh ya. Ini yang menerima ya, Bapak Dr. Suhardiman Ambi, Bupati Kuantan Sengingi. Ya, pakai matre, ini ajudan saya Bambang Karyadi. 12 Juni pukul 14.57. 17 hari sebelum OTT ya, sebagai tanggung jawab moral saya, tanggung jawab publik saya sebagai pimpinan di sini, kami sudah mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati ketika audiensi tersebut. Ini Pak Bupati, ini ajudan saya. Ya. Jadi 12 gede buat teman-teman semua ya. Nah, ini sudah ada, ini sudah dikembalikan. Oke. Oke. Ini ada fotonya, ini Pak Bupati, ini ajudan saya. Ya. Jadi 12 Juni sekali lagi. Stop. Pertama saya sudah membaca berita yang beredar melalui media online maupun media sosial bahwa terkait dengan kasus Bupati Kuansing yang di OTT karena jual beli jabatan. Namun dalam pendalaman dari KPK juga terkait dengan pelepasan kawasan di Kuantan Sengingi. Nah, untuk itu saya ingin merespon kepada publik. Pertama, kami dari Kementerian Kehutanan, terutama saya sebagai Menteri Kehutanan, mendukung penuh segala upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Oleh itu kami akan membantu KPK, akan kooperatif ya. Dan termasuk pertemuan pagi hari ini adalah inisiatif pribadi saya, itikat baik saya untuk membantu proses penegakan hukum dan pemberantasan korupsi ini. Saya secara pribadi dibesarkan di tradisi ormas, NGO, politik yang anti terhadap korupsi, anti terhadap suap. Keluarga saya juga, saya dianugerahi keluarga yang juga sangat anti dengan segala bentuk korupsi. Itikat baik ini juga adalah itikat baik untuk melawan korupsi ini juga adalah perintah dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Sebagai Menteri, saya diamanahkan untuk menciptakan forest governance, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan ya. Dan oleh itu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif ya, karena ini bagian dari kami berbenah kalau benar toh ada masalah tersebut. Klarifikasi pertama saya bahwa benar tanggal 2 Juni 2026 ada audiensi Bupati Kuansing di kantor ini. Ini audiensi yang terbuka. Bupatinya mengirim surat resmi, dipublis di media sosial saya maupun kementerian, dan ada daftar hadir, ada notulensi. Jadi kalau suatu saat ya KPK memerlukan atau bahkan kami akan proaktif juga menyerahkan apa yang saya sebutkan tadi. Dalam audiensi itu ternyata Bapak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map ya. Dan ketika beliau pergi, saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut. Dan saya minta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat, itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel kepada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Hari Kamisnya tanggal 11 Juni Pak Sekjen mengeluarkan surat jalan, surat perintah kepada ajudan saya untuk mendatangi Bupati Kuantan Sengingi.
Dan saya pribadi menelpon Bapak Kapolda Riau untuk membantu memfasilitasi ajudan saya bertemu dengan Bupati Kuantan Singingi di Kapolres Kuantan Singingi. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada kami, 17 hari sebelum OTT itu, sebagai tanggung jawab moral saya, sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, ya, gratifikasi, saya kembalikan amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya dan saya merasa itu bukan hak saya. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan dikatakan ada pengembangan kasus terhadap dalam pengembangan kasus terkait dengan pelepasan kawasan hutan, yang bisa saya katakan per hari ini ada di Panologi, tidak ada satu surat pun, tidak ada satu SK pun yang saya keluarkan untuk pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Jadi tidak ada sejengkal kawasan hutan pun ya di Kuantan Singingi yang dalam otoritas saya keluarkan menjadi non kawasan hutan atau APL. Jadi sekali lagi kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman semua, saya memiliki komitmen ya untuk memberantas korupsi, akan bekerja sama, akan kooperatif dengan KPK. Tapi secara pribadi, seorang yang tumbuh di ormas, di NGO, di tradisi politik, dari keluarga yang juga anti korupsi, saya sudah melaksanakan usaha saya ya untuk memberantas korupsi. Dan sekali lagi, amplopnya sudah dikembalikan tanggal 12 Juni, 17 hari sebelum OTT terjadi. Dan kedua, tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang saya otorisasi dikeluarkan di Kuantan Singingi. Terima kasih. Izin hutan produksi terbatas, jadi betul ini memang kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan. Jadi kepala daerah di beberapa perkara kita juga menangani. Ini hanya memberikan rekomendasi karena memang daerah yang mengetahui mengenai tata ruangnya, letaknya. Kemudian itu disampaikan ke pihak Kementerian Kehutanan. Apakah nanti disetujui atau tidak itu menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. Mengenai tempusnya, tadi ada nih dari Mas Aros ya, kalian juga menjawab pertanyaan Mas Aros bahwa tanggal 2 Juni ada pertemuan, itu memang sudah disampaikan oleh pihak-pihak, baik oleh Bupati, dan apakah nanti akan dilakukan pemanggilan, itu akan didalami oleh tim penyidik. Apabila memang diperlukan untuk memperdalam bukti-bukti atau memperkuat fakta-fakta pertemuan-pertemuan yang mendukung nanti pemenuhan unsurnya, itu akan dilakukan pemanggilan. Tapi akan kita lihat nanti perkembangan di penyidikan ke depan.